Bismillahirrahmanirrahim. Trans Production dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Getar-Getar Manusia Pilihan. Getar-getar perjuangan para sahabat dan tokoh Islam pada masa awal kebangkitan Islam. Sebaiknya kau menghindar dariku. Kalau terlambat, kau akan menyesal. Tapi tidak ada gunanya menyesal, sebab kau tidak akan pernah hidup lagi. Mati di jalan kebenaran tak pernah kutakuti. Jangankan kau sendiri, selusin orang seperti dirimu, aku tak pernah mundur. Demi Allah. Karena itulah aku bisa menuju ke surga dengan tenang. Hayo, antarlah aku ke surga dengan kekuatanmu. Demi Allah, aku tak akan pernah mundur kecuali kau mundur dari niat. Nyalimu cukup bagus, tapi itu satu kebodohan. Karena menghadapiku kau akan binasa. Penuh dengan riuh gemuruh pekik jihad fisabilillah, pantang gentar berkorban harta, jiwa dan raga, serta manis dan indahnya sentuhan takwa turut mewarnai kisah akbar ini. Kanda, kenapa ini terjadi, Kanda? Kenapa? Kenapa kau tinggalkan aku begitu cepat? Bibi, tak baik kepergiannya diantar dengan air mata dan kedukaan yang berlebihan. Tapi... Aku mengerti perasaan Bibi. Aku memahami kepedihan yang ada dalam jiwa Bibi. Kita semua tak memungkiri kenyataan ini. Aku bisa bayangkan kehilangan dan kekosongan itu. Tapi kematian Paman Abdullah janganlah diantar dengan tangisan yang berlebihan. Allah telah mengutus malaikat untuk menjemput Paman. Allah sayang pada Paman Abad. Maka itu Allah memanggilnya kembali. Kematian adalah sesuatu milik Allah. Setiap yang hidup akan mati. Antarlah kepergian Paman, suami Bibi, dengan doa dan keikhlasan. Getar-getar Manusia Pilihan kali ini mengetengahkan kisah Abbad bin Bishir. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Naskah karya Chandra Argadinata. Sutradara Haryoko. Ilustrasi musik, teknik dan montase Arifin ES dan Indra Mahendra. Diproduksi oleh PT Transferama Avista Graha. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada ibrah, pengajaran sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang berakal. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pengajaran itu, hai orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection.
Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dalam seri yang ke-23 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Abad bin Bisir, Chandra sebagai Abdullah bin Abudillah, Stefani sebagai Usaid bin Mudrair, Bambang Jeger sebagai Amar bin Yasir, dibantu oleh Slamet dan Narto, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Mendengar suara yang amat dikenal dan dikaguminya itu, Abdullah bin Abudillah tersentak kaget. Lalu dengan cepat dia menoleh, lantas memutar kudanya. Tak jauh di tengah gerombolan musuh, dia melihat Abad bin Bisir terjepit di antara pedang dan kuda lawan. Lantas Abdullah pun menghentakkan kudanya menuju ke arah Abad bin Bisir. Dia saudara. Dia dalam bahaya. Aku harus menolongnya. Kalaupun mati, aku harus mati bersama-sama dengan dia, saudara. Dia. Kalian tak akan bisa melukainya. Kalian tak akan bisa menyentuhnya. Dia. Abad, aku datang membantumu. Iya. Demi Allah, aku akan menghabisi kalian semua. Kecuali itu, kalian menyerah dan tunduk pada perintah Allah. Tidak memusuhi Allah. Iya. Mari, kita beri mereka pelajaran. Agar mereka bisa mengerti dengan apa yang mereka lakukan selama ini. Jangan banyak omong. Kalian orang-orang Islam harus enyah dari sini. Kami tak mau menjadi pengikut Muhammad. Kami tak mau dibohongin olehnya. Muhammad adalah Rasulullah. Dia tidak pernah bohong. Apa yang dikatakannya adalah benar. Kalian kalau tidak mau menyerah, maka kalian akan menyesal. Abad! Kalian akan menjadi penghuni neraka. Hei, Abad! Aku tidak akan pernah melupakan dirimu. Tidak bisa kubunuh saat ini. Tapi aku akan tetap mencari kesempatan untuk membunuhmu. Paling tidak, mencelakaimu. Jangan lari kau. Lain kali kita akan bertemu. Tapi aku tak pernah jauh darimu. Hei, Abad, selamat tinggal. Ingatlah aku, Abad. Jangan lari kau. Hai kalian semua, tunggu. Sudah, jangan dikejar mereka. Lihatlah, teman-teman kita yang lain pun tidak menggubris mereka. Ayo, sebaiknya kita istirahat. Lihat, matahari pun telah mulai redup. Sebentar lagi malam akan turun. Kita harus kembali ke perkemahan. Baiklah. Oh ya, terima kasih atas kedatanganmu membantuku. Kalau tidak, aku pasti... Sudahlah, Abad. Jangan kau ingat itulah. Tak perlu berterima kasih kepadaku. Semuanya kehendak Allah. Ayolah kita pergi. Berkumpul dengan teman yang lain. Ayo. Baru Neo Ultra Silin dengan formula baru, kemasan baru, tinggal pencet langsung oles. Tinggal pencet langsung oles. Ya, Neo Ultra Silin dengan formula baru lebih aman, praktis dan ekonomis. Gatal-gatal kutu air, bangku kadas kurang, oleskan Neo Ultra Silin. Panu, kadas, kurang, kutu air, oleskan Neo Ultra Silin. Neo Ultra Silin dengan formula baru dan kemasan baru, tinggal pencet les-oles-oles.
langsung beres. Gatal-gatal kutu air, bangku kadas kurang. Oleskan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin, produk bermutu Hanson Pharma. Pasukan muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah malam itu beristirahat. Namun mereka tidak beristirahat di tempat mereka pertama kalinya. Mereka bergerak agak jauh dari tempat semula. Kenapa kita pindah dari tempat semula? Kita tidak pindah, Abdullah. Tapi memang kita harus pergi dari tempat itu. Pindah? Bukankah peperangan itu belum usai? Menurut Rasulullah, peperangan itu telah berakhir. Karena orang-orang itu tak mungkin kita bunuh semuanya. Mereka juga berhak untuk hidup. Maka itu, untuk menghindari peperangan itu, kita harus menjauh dari tempat semula. Aku mengerti. Oh ya, malam ini udaranya cukup enak. Iya, udara di sini tidak begitu panas, lembut, dan membuat mata begitu cepat mengantuk. Daerah yang subur. Oh ya, kalau kau lelah, silahkan tidur. Aku mau menemui Rasulullah, karena beliau akan menentukan siapa yang berjaga malam ini. Kalau begitu, aku juga mau ikut. Siapa tahu aku ditunjuk oleh Rasulullah untuk berjaga. Kau tidak lelah? Dalam mengemban tugas suci dan mulia, aku tak akan pernah merasa lelah. Ayolah, kita berkumpul bersama Rasulullah dan mendengarkan sabda beliau. Iya, ayolah. Malam itu, pasukan Islam yang sudah berperang di Zaturriga berada di satu tempat dan mereka bermalam di sana. Mereka beristirahat sambil sebagian pasukan bercerita tentang peperangan mereka. Dan ada juga sebagian duduk di dekat Rasulullah. Dan di saat itulah Rasulullah membagi kelompok untuk berjaga malam. Rasulullah mulai menunjuk orang-orang yang dianggapnya cocok untuk berjaga. Maka tersebutlah Abbad bin Bishr yang berjaga sekelompok dengan Ammar bin Yasir. Aku bahagia sekali. Kita bisa bersama-sama dalam kelompok ini. Kelompok jaga ini. Mari kita keluar dan berbincang-bincang di luar. Ayolah. Wah, kasihan Abdullah. Tadi aku rasa dia ingin sekali satu kelompok dengan kita. Tapi dia justru dapat kelompok Usaid. Iya. Dan itu merupakan keuntungan baginya. Karena memang selama ini Abdullah begitu rapat dengan Usaid bin Hudlayr. Sementara orang-orang muslimin sibuk mengatur penjagaan dan berbagi tugas, di tempat lain, dalam kegelapan malam, tanpa sinar bulan, tampak beberapa orang menyelinap, mendekati perkemahan di mana Abbad bin Bishr berjaga. Aku harapkan pada kalian untuk melakukan tugas dengan baik. Sasaran yang utama adalah Abbad bin Bishr. Terus terang, aku benci dan dendam padanya. Karena dia, aku sampai begini. Iya. Aku mengerti. Aku pasti mendapatkan Abbad. Malam ini, dia pasti mati di ujung anak panahku. Bagus, itulah yang kuharapkan. Nah, sekarang kau boleh pergi. Dapatkan Abbad bin Bishr. Kau akan mendapat hadiah apabila bisa membunuhnya. Soal itu jangan kau pikirkan. Aku belum pernah gagal dalam melakukan tugas. Bagus. Aku yakin bisa membunuhnya. Dalam peperangan itu mungkin dia bisa menghindar. Tapi malam ini jangan diharap dia bisa lolos. Iya, aku percaya. Maka itu aku memanggilmu kemari. Jangan ragu. Semuanya akan berjalan dengan lancar dan baik. Ya, pergilah. Laksanakan tugasmu dengan baik. Aku ingin Abbad
besok sudah tak ada lagi di muka bumi ini. Iya, besok kaum muslimin, terutama Muhammad, akan menjerit dalam kegugupannya. Sementara itu, Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir yang berjaga telah mengambil posisi mereka. Keduanya mengisi waktu dengan berbicara. Malam ini udaranya cukup segar. Jarang sekali aku merasakan udara malam seperti saat ini. Iya. Aku juga jarang mendapatkan suasana seperti malam ini. Tapi aku merasakan kesegaran udara malam ini agak lain. Maksudmu? Aku merasakan dinginnya seperti begitu mencekam. Seperti ada sesuatu yang tersimpan di balik malam ini. Malam adalah rahasia Allah. Dalam malam banyak sekali tersimpan misteri yang kita sebagai manusia sulit untuk mengungkapkannya. Bukan itu yang kumaksudkan, sahabatku. Tapi aku merasakan seperti adanya getaran-getaran aneh yang bakal terjadi. Pikiranku tiba-tiba resah dan tidak begitu tenang. Aku tiba-tiba merasa begitu cemas. Dan hatiku begitu kosong seperti merasakan kehilangan. Ammar. Jangan berperasaan yang bukan-bukan. Bukan. Aku bukan berperasaan yang bukan-bukan. Tapi memang aku tiba-tiba saja begini. Padahal sejak tadi siang, tidak ada sedikit pun aku merasakan hal seperti sekarang ini. Apakah... Sudah. Buanglah perasaanmu itu. Tidak baik jiwamu dikungkung oleh perasaan itu. Tidak baik tugas malam ini kau rusak suasana hatimu dengan perasaan yang tidak ada ujung pangkalnya. Sudah. Atau kalau kau lelah, kau boleh tidur dulu. Nanti aku yang jaga. Setelah itu, baru giliran kamu yang jaga. Aku belum ngantuk. Atau kau mau tidur duluan? Oh, aku juga belum ngantuk. Ya, kalau begitu kita duduk-duduk saja di sini sambil berangan-angan atau berandai-andai. Kau bisa saja. Langit cerah, sayang tidak ada bulan. Sehingga pohon-pohon itu nampak begitu gelap dan samar. Tidak begitu jelas pucuk-pucuknya. Tapi dengan demikian sinar bintang kelihatan begitu nyata. Dan kerlipannya nampak nakal, mencumbui awan-awan yang lintas di bawahnya. Iya. Malam memang mengandung banyak misteri dan hal-hal yang tersembunyi. Sama dengan gelapnya yang sulit kita sipak. Semoga saja malam ini tidak terjadi apa-apa di sini. Kenapa kau tiba-tiba berkata demikian, Ammar? Tampaknya kau gelisah. Entahlah. Aku sendiri heran. Hatiku selalu gelisah dan bayangan kecemasan itu begitu menghantuiku. Maafkan aku, sahabat. Sudahlah, sahabatku. Lupakanlah. Dan serahkan semuanya pada kekuasaan Allah. Allah yang mengatur dan menentukan semuanya. Menentukan baik buruknya kehidupan dan juga kematian. Kalau memang semuanya kehendak Allah, maka kita tidak akan pernah bisa menolak ataupun menghindarinya. Iya, aku mengerti. Tapi perasaan ini, semakin kutolak dan aku berusaha melupakannya, semakin kuat pula dia bergolak. Sebaiknya kau berdoa dan tidurlah. Biar aku yang menjaga sendiri. Nanti kita bisa gantian. Aku belum ngantuk. Tapi baiklah, aku akan menekan kegelisahan ini. Oh, kenapa melihat Abbad aku seperti melihat kedukaan? Apa yang sebenarnya akan terjadi? Apakah malam ini akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Tapi tidak, itu tidak mungkin. Karena tempat ini tidak mungkin akan diserang. Kalaupun orang-orang kafir itu menyerang, pasti kedatangan mereka dapat diketahui dengan cepat. Dan itu sama artinya mereka mengantarkan ajal menyerbu kemari.
Lalu apa yang harus kukatakan pada Abad? Demi Allah, aku tidak mau kehilangan dia. Assalamualaikum ya Abah dan Amar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Husain, ada apa? Oh iya, ada apa? Tidak apa-apa. Aku hanya kebetulan jalan-jalan, berkeliling. Karena tidak ada yang kulihat berkeliling. Maka aku berjalan-jalan. Iya, tadinya kami juga mau jalan-jalan. Tapi sebelumnya kami ingin dulu menikmati indahnya suasana malam di sini. Oh ya, mana Abdullah? Abdullah juga sama seperti kalian. Katanya lebih suka menikmati suasana malam. Kalian ini semuanya begitu romantis. Bukan romantis, tapi menikmati ciptaan Allah. Iya. Kau bisa saja. Oh ya, aku mau berkeliling dulu. Atau kalian mau ikut? Kurasa dengan berkeliling kita akan bisa menikmati suasana malam ini lebih indah lagi. Usul yang baik sekali. Amar, kita keliling dulu. Nanti setelah berkeliling kita bicara lagi di sini. Biar pikiranmu agak tenang. Ya? Jadi pikiran Amar saat ini tidak tenang. Ada apa kawan? Tidak ada apa-apa. Itu hanya gurauan Abad. Sudahlah. Ayo, aku ikut berkeliling. Ketiga orang itu berjalan ke arah tempat yang agak lapang. Tanpa tahu mereka, dari arah yang agak tersembunyi, tak berapa jauh dari tenda Abad bin Bishr, tampak sebuah bayangan yang mengendap-endap dengan perasaan yang kesal dan geram. Kurang ajar. Siapa laki-laki yang mengajaknya pergi gitu? Apakah yang harus aku lakukan? Apakah aku harus kembali? Ataukah tetap menunggunya di sini? Kalau tetap di sini, kapan mereka akan kembali? Tapi memang kurasa ada baiknya aku tunggu. Karena aku khawatir kalau aku bergerak dan pergi dari sini, justru kehadiran dan keberadaanku di sini diketahui oleh orang-orang Muslim itu. Bisa bahaya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Laki-laki itu kembali duduk, namun matanya tetap memandang ke sekelilingnya dengan teliti. Dia selalu waspada. Sementara itu Abad bin Bishr bersama dengan kedua temannya masih berkeliling di sekitar perkemahan mereka. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, nantikanlah kelanjutan kisah ini, Getar-Getar Manusia Pilihan, dalam kisah Abad bin Bishr pada seri berikutnya. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Ya Tuhan kami, janganlah disiksa kami jika kami lupa atau salah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau penerima taubat, lagi penyayang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Sampai jumpa.